Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Al-Fatah dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, wabil khusus ibadah salat Jumat berjamaah kita, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya adalah bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa
dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu hari beliau dikunjungi oleh tamunya. Seorang tamu akan datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ketika tamu hendak datang ke rumahnya, lantas kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tegak berdiri di depan rumahnya, hadirin, dengan satu maksud dan tujuan. Ketika tamunya datang, dia bisa menghormati, dia bisa memuliakan sang tamu dengan sebaik-baiknya. Lantas salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, kenapa engkau begitu? Engkau tegak berdiri di depanmu menyambut kehadiran seorang tamu yang datang ke rumahmu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai sahabat, ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya seorang tamu yang datang bertandang silaturahim, maka ketika sang tamu datang ke rumah salah seorang sesama muslim, di sanalah Allah Subhanahu wa taala hadirkan semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Bukan hanya 100, bahkan ribuan malaikat, tapi Allah hadirkan semua malaikat-malaikat Allah untuk memuliakan, menghormati tamu yang bertandang silaturahmi ke rumah saudaranya sesama muslim. Malu aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mereka tamu yang datang tegak berdiri sementara aku sedang duduk di dalam rumahku sendiri. Allah karim. Satu catatan di dalam Al-Quranul Karim, dalam sebuah redaksinya, ketika kita berbicara tentang silaturahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusa wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Subhanahu wa taala tegas katakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang menghubungkan tali persaudaraan, maknanya kita diperintahkan untuk menjalin hubungan silaturahim sesama muslim. Dasarnya apa? Wa yakhshawna rabbahum. Yang pertama, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kalau kita pecah dalam sebuah hubungan silaturahim, memutus hubungan silaturahim, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan yang kedua, hendaklah orang-orang yang bersilaturahim dia takut akan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala gelar yang namanya yaumul hisab. Yasiluna, Allah perintahkan kita untuk mengadakan sebuah hubungan silaturahim, hadirin, agar kita senantiasa dalam ukhuwah Islamiyah. Dan mereka orang-orang yang mengadakan
perpecahan dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam masyarakat dan bahkan dalam negara, tidak terjalin hubungan silaturahim, maka segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yaumil hisab akan juga berbicara tentang pertanggungjawaban kita tentang ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kalau ayat Allah memberikan satu kalimat perintah untuk menjalin hubungan silaturahim sesama kita, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu makna hadisnya, yaitu lewat makna hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam perihal tentang hubungan silaturahim. Apabila datang bertandang ke rumah kita seorang tamu hadirin, maka ketika dia mengucapkan salam, assalamu alaikum, harus kita jawab dengan sebaik-baiknya, waalaikumsalam. Lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan makna hadis yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Akhbarani Jibril alaihi salatu wassalamu alaihi. Ada satu kabar dan berita lewat makna hadis ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalamu alaihi. Apa kata malaikat Jibril? Annahu qala, malaikat Jibril alaihissalam lewat makna hadis ini mengatakan bahwasanya inna dhaifa, sesungguhnya tamu yang datang bertandang bersilaturahim ke rumah saudaranya sesama muslim, idza dakhala ala akhihil muslim, apabila datang seorang tamu ke rumah saudaranya sesama muslim, apa yang terjadi hadirin? Idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Perhatikan, ada 5 pahala yang bisa diterima oleh seorang tuan rumah ketika kedatangan saudara sesama muslim datang bertandang silaturahim ke rumahnya. Yang pertama, kata malaikat Jibril alaihissalam, idza dakhala ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Apabila masuk seorang tamu ke dalam rumah saudara sesama muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah, maka masuk bersamanya 1000 rahmat dan 1000 barakah di dalam rumah seorang tuan rumah yang memuliakan, menghormati tamunya. Allah karim. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam lewat makna hadis ini tegas dikatakan bahwasanya wa ghafarallahu dzunubahu ahli dzalikal bait. Pahala yang kedua yang akan diterima oleh mereka tuan rumah yang kehadiran tamunya, dia muliakan tamunya, dia hormati tamunya, maka ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu dzunuba ahlil bait. Bukan hanya tuan rumahnya, tapi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Istrinya dapat ampunan dosa, suaminya dapat ampunan dosa, anak-anaknya dapat ampunan dosa, emak bapaknya kalau ada di dalam rumahnya, encang-encing mamangnya, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli dzalikal bait, seluruh keluarganya yang ada di dalam rumah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa hadirin dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Min jabadil bakhar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga banyaknya pohon, banyaknya daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, diampuni